Nah, Rais, kita sekarang udah berada di sebuah tempat yang memang kafe ini cozy banget. Cozy banget ya? Homey banget, jadi ngerasa kalau udah masuk kafe ini, ngerasa udah kayak pulang ke rumah sendiri. Oh iya? Nah, karena sepertinya kayak rumah. benar sekali, dan tentunya kita juga akan membahas salah satu tema yang akan nantinya bakal seru untuk diobrolin ya Rais Ya, betul sekali. Dan yang pasti juga narasumbernya keren abis. Oke? Sekarang orangnya sudah datang, yuk kita cek. Balik lagi di Acejino Jalan-Jalan. Kali ini saya juga nggak sendirian, sudah bersama narasumber saya di hari ini yang cantik-cantik dan juga ada Rais dengan saya. Oke, kita lebih santai Rais ya. Ini santai banget nih. Bener ya, karena Dia juga menikmati secangkir, bukan secangkir nih, segelas ya. segelas minuman yang paling Segelas asing minuman. pokoknya. Oke, kita langsung kenalan. KST, ya kita nggak usah perlu kenalan lagi sebenarnya. Tapi yang terbaru nih ada Bunda Ulfa. Bunda Ulfa, selamat datang di Acejino Jalan-Jalan. Iya, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini perdana ya? Iya, perdana. Oke, nah kira-kira setiap harinya ya Risa kita kan mengundang di Acejino ini adalah teman-teman ataupun narasumber yang berbeda-beda dari berbeda juga komunitasnya. Dan yang pasti juga hari ini ada mereka, ya kita juga bisa lebih tahu seperti Rais. Ya, Ini yang keseringan ya. Ya Allah. Kita buat program ya kan? Jangan sampai wajah itu udah diblok gitu ya. Aduh, ditandai gitu ya. Ditandai, oke. Nah, Kak Esti, kita kan hari ini akan berbicara tentang talent mapping, Iya, benar nggak sih? betul. Nah, tapi sebelumnya pengen tahu juga, ini kita mau ngebahasnya ke arah mana? Apakah secara umum kita akan ngebahas bakat seseorang atau mulai dari anak kecilnya dulu nih? Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin talent mapping langsung, talent mapping itu adalah tools pemetaan bakat ya kan. Jadi ini bukan cuma untuk anak-anak nih, gitu. Untuk semua ya, Bu Ulfa ya. Iya. Jadi untuk anak-anak kah, untuk dewasa kah, kemudian untuk dari berbagai kalangan itu bisa gitu. Karena fungsi talent mapping ini banyak gitu. Jadi selain untuk misalnya katakan pemetaan bakat anak, pemilihan jurusan, kemudian supaya lebih kece di profesi ya, maksudnya karena mengoptimalkan bakatnya, kemudian keharmonisan suami istri ya, penting kan Termasuk dengan juga. gitu. Jadi banyak manfaatnya untuk talent mapping ini. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita bisa dapat nih hasil bakat kita nih ini nih gitu. Ternyata ada memang assessmentnya gitu. Kemudian menuju ke situnya bagaimana ya, tentu kesadaran dari kitanya dulu nih untuk kita mau tahu nggak sih bakat itu apa gitu kan. Karena kan di kekinian orang kayaknya sudah mulai melek bakat ya Bu Ulfa ya. Maksudnya orang sudah mulai aku harus tahu nih bakatku apa supaya aku juga bisa tahu potensi kekuatanku di sini, kelemahanku di sini gitu. Cuma banyak juga ternyata masih yang belum aware gitu bahwa bakat itu penting, masih berpikir kita kerja keras aja lah supaya sukses gitu kan. Padahal kerja keras tanpa didampingi bakat yang sesuai ternyata ya Nothing juga. nggak dapat juga gitu. Nanti kita bahas lebih dalam nih, Bu Ulfa mungkin nanti bisa mengerucutkan. Jadi kan Bunda Ulfa ini salah satu owner, tolong dibenarkan kalau dia salah. Salah satu owner, salah satu sekolah PAUD, benar ya? Iya. Nah, ini juga nggak jauh-jauh ya dari namanya bakat. Iya. Nah, anak kecil ini kemudian mereka disekolahkan, entah itu namanya taman bermain dan segala macam. Apakah juga mereka bakatnya sudah ada dari dilihat deh, ini sebagai guru udah lihat nih, keren, udah bisa bakatnya. Apakah juga harus ditempah agar bakatnya itu muncul? Sebenarnya kan bakat itu kalau dibilang bawaan ya gen ya, dari keturunan, terus dikuatkan dengan lingkungan. Jadi misalnya gini, bapaknya hobinya tuh musik, darah musik tuh pasti kan diturunkan, entah anak nomor 1, entah anak nomor 2. Rais langsung senyum-senyum kita ngomongin Mungkin ada dari keluarga ya, keluarga besar yang suka musik. Nah, dikuatkan lagi dengan lingkungan. Nah, salah satunya adalah lingkungan pendidikan, yaitu PAUD, ya kan? PAUD nggak hanya PAUD aja sih, tapi komunitas yang terlibat dalam lingkungan anak tersebut. Nah, kenapa misalnya dari kecil itu sangat penting memberikan penguatan terhadap bakat yang sudah ada dimiliki, itu untuk memudahkan kita petakan anak ini nanti ke arah mana sih ranahnya gitu, dia akan bekerja di ranah apa. Karena kalau kita sudah memetakan dari kecil, melihat kekuatannya dari kecil, ketika nanti dia masuk usia dewasa, balik aja, dia nggak bingung, Bun, aku nanti sekolahnya jurusan apa ya? Terus Bun, nanti aku gimana ya? Nah, jadi dia udah ada, dia udah tahu passionnya. Saya suka dengan musik atau saya suka main komputer. Saya mau sekolahnya di bidang itu aja. Nah, kita nggak usah bingung. Nah, jadi si anak ini yang memang sudah ngerti bakatnya, aku di musik dan aku di sini. Adakah kemungkinan nanti dia sepanjang usianya berubah bakatnya?
Kalau bakat menurut dia bukan berubah, dia malah semakin kuat. Oke. Semakin kuat diimbangi dengan kecerdasan yang dimilikinya. Betul. Nah, kalau saya selain pakai tools talent mapping, saya menguatkan dari aspek kecerdasan multiple Oke. dari Howard Gardner. Nah, kalau praktisi ngomong pasti teori-teori. Tapi kadang teori itu juga apa ya, untuk menguatkan bahwa kita tuh ngomong ada dasar. Kayak kita sholat kan pasti kenapa sih kita sholat, pasti kan ada dasarnya. Jadi ketika kita ngomong tentang bakat dan kecerdasan anak, kita semakin kuat. Jadi kalau misalnya dibilang berubah, enggak, tapi malah semakin kuat. Misalnya contoh, dia Rai sukanya musik nih, terus dia kan berkembang di musik. Seiring berjalannya waktu, lingkungan-lingkungan dia terkait dengan musik, ternyata dia kok dekat dengan fotografi misalnya. Itu kan semakin menguatkan bahwa musik itu bisa dikombin dengan videografi nantinya. Ketika dia bermain musik, dia akan upload di YouTube gitu. Jadi semakin menguatkan bakat-bakat yang ada dengan bidang-bidang lainnya yang sebenarnya udah ada dalam dirinya. Itu betul sekali, betul. Saya pernah dulu, saya anak sepak bola. Jadi pengen sekali jadi olahragawan. Saya masuk ke penjas. Itu betul, mungkin ada kaitannya dengan kakak tersebut bilang tadi. Jadi setelah saya suka bola, ya udah saya masuk ke ini aja penjas kesrek gitu ya. Jadi kita kan ada kaitannya ke penjas olahraga. Karena matik itu kan olahraga juga kan? Olahraga jari ya. Olahraga juga kan? Kalau Mbak Isma, kalau untuk urusan olahraga jari itu dia paling keren main gitarnya ya. Oke. Nah, tapi terkadang orang tua juga bahkan tidak paham dengan bakat seorang anak. Nanti kita akan bahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Aceh Gino Jalan-Jalan.